mengancam akan mengambil anggaran kementerian yang realisasi belanjanya belum optimal. Ia memberikan tenggat waktu hingga bulan Oktober. Pemirsa, pagu anggaran Kementerian Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026 sudah disepakati. Tahu nggak sih apa itu capital budgeting? Jadi, capital budgeting adalah proses perencanaan yang digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan mengenai pengeluaran investasi jangka panjang seperti membeli mesin baru, mengeluarkan pabrik, atau meluncurkan produk yang masif. Jadi, tujuan utama capital budgeting itu adalah maksimalkan nilai perusahaan bagi pemilik saham. Ini sangat penting karena keputusan ini melibatkan dana yang sangat besar. Terus dampaknya itu bersifat sangat panjang, jadi salah pilih di awal bisa sangat fatal. Apa sih pentingnya penganggaran modal dalam perusahaan? Jadi pentingnya penganggaran modal itu meliputi yang pertama, mengurangi resiko. Dengan evaluasi yang cermat, maka proses ini tuh dapat membantu dalam mengurangi resiko keuangan dan juga operasional yang berkaitan dengan investasi yang besar. Yang kedua itu ada penyelarasan strategis. Itu tuh memastikan bahwa proyek investasi yang dipilih itu mendukung dan juga memajukan tujuan strategis organisasi. Yang ketiga itu ada penggunaan sumber daya yang efisien. Itu membantu perusahaan dalam mengalokasi sumber daya keuangan dan juga manusia secara optimal. Yang keempat itu ada komitmen jangka panjang. Komitmen jangka panjang itu dia seperti keputusan penganggaran modal yang seringkali dia melibatkan komitmen finansial yang besar dan juga mempengaruhi arah jangka panjang perusahaan. Berikut jenis-jenis keputusan investasi jangka panjang. Jenis-jenis keputusan investasi jangka panjang. Yang pertama ada penggantian, menggantikan aset tetap yang sudah tua. Yang kedua perluasan, menambah kapasitas produksi. Yang ketiga ada produk baru, investasi dalam penelitian dan mengembangkan produk baru. Yang keempat proyek mandiri, proyek-proyek yang harus kasnya tidak berhubungan. Yang kelima proyek saling eksklusif, itu ada proyek yang bersaing satu sama lain. Kalian tahu nggak sih apa saja tahapan proses penganggaran modal? Adapun tahapan proses penganggaran modal yang pertama itu ada identifikasi peluang investasi atau identification. Itu mencari dan mengidentifikasi peluang investasi potensial yang selaras dengan strategi perusahaan seperti proposal untuk produk baru atau peningkatan produksi. Yang kedua itu ada estimasi arus kas atau estimation. Itu memperkirakan aliran kas masuk atau cash inflow dan aliran kas keluar, cash outflow yang terkait dengan setiap peluang investasi. Ini termasuk biaya awal, pendapatan operasional, dan nilai sisa atau terminal value. Yang ketiga itu ada penilaian kelayakan investasi atau evaluation, yaitu mengevaluasi usulan proyek menggunakan berbagai metode analisis capital budgeting seperti net present value atau NPF, internal rate of return atau IRR, payback period, dan lain-lain untuk menentukan kelayakannya. Yang keempat itu ada penilaian kelayakan investasi atau evaluation, yaitu mengevaluasi usulan proyek menggunakan berbagai metode analisis capital budgeting seperti net present value atau NPF, internal rate of return IRR, payback period, dan lain-lain untuk menentukan kelayakannya. Selanjutnya ada identifikasi dan estimasi arus kas investasi atau yang kita kenal dengan cash flow estimation. Itu tuh adalah proses memperkirakan aliran uang masuk atau cash inflow dan keluar atau cash outflow di masa mendatang yang terkait dengan suatu potensi investasi ataupun proyek.
Terus juga ada komponen utama dalam investasi dan estimasi arus kas investasi. Yang pertama itu ada arus kas keluar masuk atau yang kita kenal dengan initial outlay. Initial outlay ini adalah total investasi awal yang diperlukan untuk memulai proyek, termasuk biaya pembelian aset tetap seperti mesin, tanah, bangunan, biaya instalasi, dan kebutuhan modal kerja awal. Terus yang kedua ada arus kas masuk operasional atau yang kita kenal dengan operating cash inflow. Itu adalah arus kas bersih yang dihasilkan dari operasional proyek secara berkala, misalnya seperti setiap tahun sepanjang umur ekonomis proyek itu. Ini tuh dihitung dari pendapatan operasional terus dikurangi pengeluaran operasional termasuk pajak. Namun ditambah kembali lagi dengan biaya non kas seperti penyusutan. Untuk yang ketiga itu ada arus kas terminal atau terminal cash flow. Itu tuh adalah arus kas yang diterima pada akhir umur ekonomis proyek. Ini itu mencakup nilai sisa atau salvage value dari aset tetap yang dijual dan pengembalian modal kerja bersih. Terus juga akurasi dalam pengidentifikasiannya dan mengestimasi arus kas ini sangat penting untuk menghindari kesalahan pengambilan keputusan investasi. Adapun jenis-jenis penilaian metode layak. Jadi ada 4 metode penilaian kelayakan investasi. Selanjutnya ada perhitungan dan interpretasi payback period. Nah, tujuan utama dari interpretasi payback period ini adalah untuk mengetahui seberapa cepat sih modal awal itu dapat kembali. Nah, kebanyakan investor itu mencukai proyek dengan payback period yang lebih pendek karena dianggap lebih aman dan cepat menghasilkan laba. Nah, pengambilan keputusannya ada 2. Yang pertama itu ada proyek layak dan proyek tidak layak. Nah, proyek layak itu jika payback period lebih cepat dari target waktu yang ditentukan oleh investor, maka proyeknya dapat layak dilanjutkan. Namun kalau proyek tidak layak, jika payback periodnya lebih lama dari target waktu yang ditentukan, maka proyeknya itu dianggap tidak layak. Nah, kelebihannya itu ada sederhana dan mudah dipahami serta dihitung, membantu mempercepat evaluasi kelayakan awal dan mengurangi resiko. Nah, tapi ada keterbatasan ini, yaitu mengabaikan nilai waktu uang, karena metode ini menganggap uang di masa depan itu memiliki nilai yang sama dengan uang yang saat ini. Selanjutnya ada perhitungan dan analisis net present value atau NPV. Contoh perhitungan dan penerapan internal rate of return IRR. Konsep dan penggunaan profitability index atau PI. Proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola potensi kerugian dengan cara memproyeksikan hasil yang mungkin terjadi berdasarkan probabilitas, baik yang bisa diestimasi dengan resiko maupun yang tidak atau ketidakpastian. Yang pertama ada identifikasi resiko, mengidentifikasi semua potensi resiko yang mungkin mempengaruhi investasi, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti perubahan regulasi ataupun kondisi pasar. Yang kedua ada pengukuran resiko.